Kembali lagi di Cahaya Hati Antv. Oke pemirsa, kita lanjutkan tentang hikmah. Tadi ternyata karunia terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah hikmah. Nah sekarang mari kita bandingkan. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada yang besar, tentu ada yang kecil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita lihat yang sedikitnya sekarang. Yuk kita lihat. Surat 2 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ada kata sungguh akan kami berikan. Pasti ini terjadi. Pasti karena sungguh. Lanjut. Dengan sedikit ketakutan. Tahan. Di sini ada kalimat sedikit. Berarti yang namanya ketakutan itu sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi kita suka membesar-besarkan ketakutan ini sehingga yang membuat diri ini semakin tidak membaik, tidak membaik, tidak membaik karena pola pikir kita terhadap suatu ketakutan yang kata Allah sedikit. Sedikit. Ketakutan itu hanya sedikit. Lanjut ayatnya. Kelaparan. Jadi yang namanya kelaparan itu sedikit atau banyak? Oke, kita tulis dulu. Ada di sini sedikit ketakutan. Di sini sedikit kelaparan. Pertanyaannya, kalau kelaparan sedikit berarti pemahaman Al-Quran ini banyak atau sedikit? Banyak. Sekarang pertanyaannya, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, lebih takut mana ketika kita kelaparan atau lagi nggak paham Quran? Mana yang lebih takut? Kelaparan. Udah pasti. Kalau lagi lapar, ini kita bisa berpikir nih gimana caranya makan deh pokoknya. Tapi jangan-jangan ketika saya tidak mendapatkan hikmah, jangan-jangan ketika saya sedang tidak memahami Quran, saya sedang merasa tenang-tenang saja. Padahal mohon maaf, kelaparan ini adalah sesuatu yang sedikit. Lanjut ayatnya. Kekurangan harta. Nah ini paling menarik nih. Kekurangan harta. Oke, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, mana yang lebih kita takutkan? Nggak punya duit atau nggak paham Quran? Mana yang lebih takut? Nah udahlah itu sih jawabannya, udah yakin lah ya. Kenapa? Orang dompetnya lagi tipis, dalam tanda kutip nggak punya duit, dia bisa bete. Sangat jarang sekali atau hampir nggak ada ketika ada orang yang lagi cemberut. Kenapa sih? Lagi nggak paham Quran nih. Itu jarang banget lah ya, terjadi seperti itu. Lanjut ayatnya. Jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu, hikmah adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita masih lebih menakutkan atau kita masih lebih takut dan bagaimana merasakan gimana nih lapar, gimana nih kekurangan harta. Tapi mohon maaf, ketika saya sedang tidak memahami Quran, saya sedang tidak paham sama apa itu yang namanya Al-Quran, tenang-tenang saja. Mari sekarang kita pikir ulang. Karena sesungguhnya karunia terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah Al-Hikmah. Tadi teman-teman di sini menjawab bahwa apa karunia terbesar? Ada yang menjawab uang. Mau punya sebanyak apapun uang, tapi tidak dipergunakan sesuai dengan keinginan Allah yang ada di dalam Al-Quran, pasti hasilnya sia-sia. Mau sehat, mau iman, apapun itu harus didasari dengan hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Bagaimana cara menggapai hikmah? Apa syarat mutlak menggapai hikmah? Oke, pemirsa di rumah dan teman-teman, kira-kira di muka bumi ini yang sudah jelas-jelas mendapatkan hikmah siapa? Yang udah jelas-jelas dapat hikmah aja? Para ulama. Selain para ulama siapa? Yang udah jelas deh hikmah. Yang udah jelas mendapatkan hikmah siapa kira-kira? Para nabi dan rasul. Udah jelas nih, nabi dan rasul. Berarti ketika sekarang kita di generasi di sini, sekarang di era 2013 gitu, kalau kita sekarang ingin mendapatkan hikmah, kira-kira harus mengikuti orang yang udah jelas-jelas dapat hikmah belum kira-kira? Oh iya, jelas, sangat jelas. Nah, pertanyaannya, apa sih bocorannya, rahasianya? Kenapa Allah menganugerahkan para nabi dan rasul ini mendapatkan hikmah? Pertanyaan besarnya, kriteria apa sih yang dipakai? Kenapa seseorang menjadi nabi dan rasul? Surat 12 ayat 22, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Oke, silakan. Dan tatkala dia cukup dewasa, lanjut. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Oke. Berarti kalau begitu syarat mutlak mendapatkan hikmah dia harus apa dulu? Dewasa. Kira-kira kalau orang dewasa mempergunakan akalnya dengan baik nggak? Iya dong. Oke. Oleh karena itu, ketika seseorang ini dewasa, yang artinya orang dewasa ini adalah orang yang mempergunakan akal, tapi tidak hanya sekarang orang terus-menerus mempergunakan akal dan hanya dewasa. Ada hal yang paling penting kenapa seseorang mendapatkan hikmah. Karena orang ini tidak akan mendapatkan kefahaman Al-Quran, tidak akan mendapatkan al-hikmah sebelum yang satu ini. Lanjut ayatnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini intinya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga harus saya katakan, pemirsa di rumah dan teman-teman di sini, mau hari ini kita membaca Al-Quran, mau setiap hari kita sekarang buka Al-Quran, mempelajari apapun, tidak ada perbuatan baik di dalamnya. Kita tidak melakukan berbuat baik, sudah pasti dijamin tidak akan pernah mendapatkan al-hikmah. Oleh karena itu, harus seperti apa kita berbuat baik dan apa itu berbuat baik, kita akan bahas setelah yang satu ini.